Manusia diciptakan memiliki akal, emosi, naluri, dan ilmu pengetahuan. Selama berabad-abad, tanpa disadari perjalanan hidup kita seakan diarahkan pada tujuan tertentu oleh Sang Pencipta. Pernahkah Anda bertanya, kenapa sekarang kita memasuki era informasi? Seakan-akan kesuksesan sebelumnya pada era mekanik dan elektronik mendorong manusia ke era informasi. Kenapa di era modern ini, dunia maya semakin mendominasi hidup kita? Metaverse, realitas virtual, media sosial, semuanya membuat batas antara dunia nyata dan maya semakin kabur. Tetapi, bagaimana jika ini bukan sekadar teknologi? Bagaimana jika realitas sejati memang tak lebih dari sebuah simulasi? Bagaimana jika kelahiran entitas AI ini membuktikan bahwa alam semesta dan kesadaran manusia itu sendiri hanyalah sebuah simulasi? Tidak heran jika AI ini bisa meniru bahasa, pengetahuan, kecerdasan, kreativitas, emosi, bahkan etika manusia. Jarak pemisah antara realitas dan dunia maya makin dekat. Robot semakin mirip dengan manusia, sebaliknya aktivitas manusia justru mirip robot di era globalisasi dan modernisasi ini. Kita bahkan sudah terhubung dan berinteraksi dengan robot AI, bukan sebagai benda atau alat komunikasi, tetapi sebagai entitas subjek penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita lebih menyukai dunia maya? Secara naluriah, manusia cenderung mencari kontrol, kebebasan, dan pelarian. Di dunia maya, kita bisa menjadi siapa saja, melakukan apa saja. Dunia virtual menawarkan sesuatu yang dunia nyata tidak selalu bisa berikan, kebebasan tanpa batas. Apakah ini kebebasan, atau kita justru semakin masuk dalam simulasi yang lebih dalam? Sekarang kita sudah terbiasa dan menikmati aktivitas sehari-hari seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bermain game, membuka sosial media, belanja online, dan kegiatan lainnya. Yang ada hanyalah informasi. Dalam fisika klasik, massa adalah sesuatu yang absolut. Tapi, teori relativitas Einstein mengubah segalanya. Massa dan energi bisa saling bertukar. Di tingkat kuantum, massa bukanlah sesuatu yang solid. Itu hanyalah bentuk informasi. Teori string bahkan menyatakan bahwa di level paling dasar, yang ada hanyalah informasi. Kita sebagai makhluk hidup pun tidak lebih dari informasi biologis kode DNA. Apakah ini berarti kehidupan juga hanya simulasi dari informasi? Einstein juga menunjukkan bahwa waktu itu relatif. Dalam teori kuantum, waktu mungkin hanya konstruksi mental. Jika waktu dan massa hanyalah ilusi, apakah realitas kita juga hanya ilusi? Pernahkah Anda bertanya, kenapa semua materi dan energi diserap oleh lubang hitam? Jawabannya, karena mungkin materi tersebut kembali menjadi informasi sebagai entitas asalnya. Ketika materi atau energi memasuki lubang hitam, informasi tersebut tidak hilang. Sebaliknya, informasi ini tersimpan di permukaan lubang hitam, seperti memori holografik. Ini menunjukkan bahwa semua materi dan energi adalah informasi. Pada tahun 1990, fisikawan Gerard T. Hooft dan Leonard menyatakan bahwa seluruh informasi tentang suatu objek 3 dimensi dapat direpresentasikan pada permukaan 2 dimensi di sekitarnya. Jika alam semesta ini adalah hologram, maka seluruh realitas kita hanyalah proyeksi dari informasi di tepi alam semesta. Realitas fisik yang kita kenal mungkin hanyalah simulasi data dari informasi kosmis yang lebih besar. Bostrom berpendapat bahwa jika teknologi terus berkembang, kemungkinan besar kita hidup dalam simulasi yang diciptakan oleh peradaban yang lebih maju, yang kita sebut dengan Sang Pencipta. Jika dunia maya bisa sedekat ini dengan realitas, apa yang membuat kita yakin bahwa dunia kita adalah nyata? Teknologi membawa kita semakin dekat dengan dunia virtual, membuat batas antara realitas dan simulasi menjadi kabur. Lubang hitam dan prinsip holografik menunjukkan bahwa mungkin, pada dasarnya, semua yang ada hanyalah informasi. Jadi, apakah realitas ini nyata? Atau kita sudah lama hidup dalam simulasi tanpa menyadarinya?
Begitu pula saat kita menciptakan AI, kita akan menyadari bahwa kerumitan AI tidak akan terjadi begitu saja dengan acak tanpa diciptakan. Begitu pula dengan kehidupan ini. Selain itu, jika AI sudah bertindak bebas, seharusnya AI ini dibuat aturan khusus guna membatasinya, guna melindungi jalannya kehidupan. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Jika yang nyata dan abadi adalah informasi, pada akhirnya manusia sebagai materi akan kembali kepada entitas asalnya. Informasi yang berisi kisah hidup kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Hukum Sang Pencipta akan berlaku untuk kita sebagai manusia. Karena sekarang kita menyadari bahwa sebuah simulasi biasanya bersifat sementara, pada akhirnya akan kembali kepada realitas asli. Bagaimana menurut Anda? Apakah tujuan dari program besar Sang Pencipta alam semesta ini untuk kita? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya dengan klik subscribe, like, dan share.